Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita baca doa dulu. Silahkan, ada yang memimpin doa? Umam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, untuk pertemuan kali ini pembahasan kita, materi kita masih tentang seputar beriman kepada hari kiamat atau hari akhir ya. Beriman kepada hari akhir. Nah, sekarang saya tanya, beriman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang keberapa? 5. Jumlahnya rukun iman ada berapa? Nah, yang pertama rukun iman ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama, beriman kepada Allah, kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Terus lanjut, beriman kepada Rasul. Yang keempat, kepada kitab-kitabnya Allah. Kelima, kepada hari yang terakhir, kepada qada dan qadarnya Allah. Qada dan qadarnya Allah. Nah, jadi pembahasan kita sekarang di rukun iman yang nomor 5 berarti. Kalau beriman kepada Allah itu contohnya apa? Ada yang bisa memberikan saya penjelasan? Kalau contohnya beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada ya. Nah, itu namanya beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Nah, kira-kira malaikat kita percaya ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Kalau bahasanya kita ini ngomong tidak ada bendanya, tidak ada orangnya, bahasa kasarnya bisa dikatakan bohong. Tapi karena kita orang muslim ya, kita mengimani kalau malaikat itu ada
walaupun kita tidak bisa melihatnya secara langsung ya. Kemudian beriman kepada Rasul itu siapa? Para nabi yang diutus Allah. Rasul ini ya adalah manusia ya, bisa dilihat sama seperti kita ya, sama makan, minum, tidur, apalagi kawin ya, menikah. Nah itu Rasul karena dia adalah manusia, sedangkan malaikat di sini tidak seperti manusia ya, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, dan juga tidak kawin. Nah, yang kemudian yang keempat, kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Ada berapa kitab yang harus kita percaya? 4. Kitab apa saja? Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Nah, yang kelima, beriman kepada hari akhir. Seperti yang kita bahas kemarin, berarti kita meyakini kalau suatu hari nanti akan terjadi kiamat. Kemudian yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar itu apa maksudnya? Takdir yang baik dan takdir yang tidak baik. Maksudnya itu yang tidak baik kan menurut kita, tetapi Allah memberikan itu pasti karena ada sesuatu yang memang tidak kita ketahui. Misalnya ya, saya kasih contoh, kita beriman kepada qada dan qadar. Kalian punya rencana ingin bepergian, pengen jalan-jalan ke mana? Ke Pasir Panjang misalnya. Kemudian ternyata kendaraan yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai ya, motornya atau mungkin mobilnya, bannya pecah. Akhirnya tidak jadi. Nah, kira-kira menurut kalian gimana itu? Apa takdir yang buruk, apa takdir yang baik? Kalau kita pikir itu takdir buruk, tetapi Allah lebih tahu. Kalau seandainya bannya tidak pecah, kalian akan mengalami kecelakaan di tengah jalan. Bisa saja ketabrak, atau mungkin di pantainya tiba-tiba ada tsunami. Nah, inilah takdir yang sebenarnya kita anggap buruk. Oh, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Itu ya. Tapi kita harus tetap yakin ya bahwa memang qada dan qadar ini adalah apa? Memang betul adanya ya. Yang penting di sini kita tidak punya prasangka buruk. Oh, misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti memang Allah takdirkan dengan yang lain. Nah, kita harus yakin ya. Harus yakin. Nah, dengan takdirnya Allah. Nah, di sini mungkin sudah paham semua ya. Apa itu hari akhir tadi? Saya ulas lagi sekali lagi yuk. Hari akhir atau hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, itu inti dari hari akhir. Nah, sekarang supaya kalian ini bisa berpikir nanti apa saja ya yang terkait dengan pembelajaran akidah akhlak yang berkenaan dengan hari akhir. Di sini saya ingin memberikan soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Silahkan kalian isi namanya juga ya. Nah, kalian tinggal pilih
dari jawaban A, B, C, D, mana yang paling betul? Nanti yang bisa menjawab 100% betul semua akan saya berikan hadiah kecil ya. Saya bagikan ya. Oke. Silakan dikerjakan dan terapkanlah perilaku jujur, berarti tidak boleh menyontek ya, biarpun salah hasil karyanya sendiri ya, tidak boleh menyontek ya. Dikasih nama ya, silakan. Waktunya saya kasih berapa kira-kira? 10 menit ya, cukup. Jadi satu soal 1 menit cukup berpikirnya. Hah? Kurang lama? Insya Allah mudah ya. 10 menit itu insya Allah mudah ya. Dikasih nama ya, biar nanti saya bisa mengoreksi punya siapa saja yang betul 100%. Ya. Silakan dikerjakan. Sudah? Oke, ada teman kalian yang tidak sampai 10 menit ya. 1 menit sudah selesai ya. Ya, hebat. Ya, saya koreksi dulu ya. Silakan di sini. Sudah.
mudah ya, soalnya mudah ya. Ada yang belum selesai? Sudah semua. Nah, berarti enggak sampai 10 menit ya. Ya, berarti soalnya gampang. Masih belum ada yang 100% ini. Coba ditengok ya. Dihidupkan lagi tuh. Hidupin ya.
rata-rata ya ini. Tapi masih ada 4 lagi. Siapa tahu ini ada yang betul semua ya. Ada 2 orang lagi masih belum betul semua ya. Kira-kira ini mana yang keliru? Boleh dibagikan temannya ya. Nanti yang mana yang betulnya 100% silahkan mengacungkan tangannya ya. Oke. Ya. Ada yang betul semua 10 soal itu? Ya. Oh ya. Oke, saya mulai dari siapa itu? Siti Maimunah, berapa nilainya? Siti Fatimah ya, berapa? 6? 60? Betul? Oh, iya. Lula 80? Ya, Umam 90? Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, sudah bagus, tapi masih ada yang keliru ya. Tidak apa-apa ya, namanya juga kita belajar. Nah, kira-kira ada satu yang keliru itu di nomor berapa yang tidak bisa menjawab? Apa? Pertanyaannya apa? Iya. Pilihannya apa? Yaumul mizan, yaumul ba'as, yaumul apa lagi? Yaumul hisab, yaumul. Yang betul mana? Yaumul ba'as ya. Kalau yaumul mizan itu berarti hari timbangan, ditimbang. Nah, ya, bukan yaumul mizan tapi yaumul ba'as. Nah, itu yang betul ya. Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan pilihan ganda 10 soal ya. Nah, di sini saya ingin membagikan 2 kelompok.
Untuk yang di depan yang laki-laki kelompok A, yang di belakang yang perempuan kelompok B. Nah, di sini silahkan misalkan di kelompok A ingin bertanya atau yang di kelompok B yang mau menjawab. Ayo, yang di sini yang mau bertanya apa yang mau menjawab? Bertanya. Oke, yang kelompok A silahkan berdiskusi untuk menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan hari akhir. Kemudian yang kelompok B silahkan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Satu saja, ya. Silakan, ayo diskusi. Mau memberikan pertanyaan apa untuk kelompok B? Ya, silakan. Yang berhubungan dengan hari akhir. Silakan, ayo. Khotibul Umam, Pedro, dengan ini Zain Hamzi, silakan berdiskusi. Mau tanya apa? Ya, silakan. Yang di belakang siap-siap nanti dijawab temannya ya. Dijawab sambil berdiskusi dengan temannya. Saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, pertanyaan dengan jawaban waktunya 5 menit. Berarti 2 menit setengah berpikirnya untuk si penanya, kemudian 2,5 menitnya untuk yang menjawab. Ya, silakan bertanya tentang hari akhir yang berhubungan dengan hari akhir. Ada? Ada pertanyaan? Tidak apa-apa. Pertanyaannya pendek saja. Cuman ini satu baris aja, tidak masalah. Ya, saya kasih waktu masih ada 1,5 menit. 1,5 menit. Misalnya mau nanya apa tentang hari akhir, ya, dimunculkan dalam pikiran kalian. Iya ya, hari akhir itu gimana nanti? Apakah mati semua atau bagaimana? Silakan. Sudah? Oke, silakan. Silakan. Ya, yang nyari? Ayo, silakan memberikan pertanyaan untuk kelompok B. Ayo yang di belakang. Siap? Ya, silakan. Dengarkan ya, yang untuk kelompok B dengarkan. Nanti dijawab sama-sama dengan temannya, didiskusikan. Ayo, silakan kelompok A. Sebutkan 3 tanda hari akhir atau hari kiamat. Ya. Kiamat besar. Oke. Sebutkan 3 tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Oke, silakan dijawab kalau mau langsung dijawab, atau saya kasih waktu 2,5 menit untuk berpikir biar jawabannya itu bisa betul semua. Ya, silakan. Atau mungkin langsung dijawab boleh. Ya, kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin ya. Tinggal mengingat kembali pelajaran yang kemarin. Ya. Sudah siap? Oke, dengarkan kelompok A, kelompok B akan menjawab pertanyaan kalian. Yang pertama, tanda-tandanya kiamat besar, ayo. Terus 3 saja. Iya, yang paling familiar yang akan turun itu apa? Dajjal ya. Ya. Dajjal ya.
Nah, iya betul. Tadi sudah disebutkan 3 tanda-tanda kiamat kubra. Bagaimana kelompok A, sudah puas jawabannya? Oke, tepuk tangan. Ya. 100 untuk jawaban kelompok B. Nah, kesimpulannya hari akhir akan terjadi, namun waktunya tidak ada yang tahu selain Allah. Nah, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bersikap disiplin, tanggung jawab, terus apa lagi? Jujur dan taat melakukan perintah Allah. Nah, itu penerapannya sehari-hari. Dan satu lagi, apa? Berbakti kepada kedua orang. Nah, itu yang paling utama, ya. Paham? Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah cukup? Ya. Kalau sudah cukup, ya, saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafarat. Silakan, siapa yang sekarang yang perempuan yang mimpin doa, ya? Silakan baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Dan saya pesankan lagi untuk tetap semangat dan rajin belajar ilmu agama, ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.